kita tahu bahwa mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kalau ditanya organ tubuh penting mana sih? Maksudnya yang paling penting itu yang mana sih sebetulnya organ tubuh kita itu gitu ya. Kalau mau dikatakan ya semua organ itu kan saling kerjasama satu sama lain gitu ya. Nggak mungkin kita hanya jantungnya kuat tapi yang lainnya nggak bagus gitu ya. Nah tapi kenapa hari ini topik yang saya ambil adalah hati-hati dengan hati ya. Nah, itu nanti saya akan Bapak Ibu akan bisa menemukan kesimpulannya kenapa hati itu jadi salah satu organ yang benar-benar itu tuh kalau kita nggak hati-hati itu akan bisa jadi masalah besar ke depannya gitu ya. Nah, perkenalkan dulu nama saya Melia Wanda, Sales Master dari Kota Bandung. Oke, saya akan mulai share ya. Oke, ya. Ini yang saya tadi bilang, hati-hati dengan hati, ya. Nah, saya akan lanjut. Nah, kita kenal dulu ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu tuh dengan yang namanya lever atau hati gitu ya. Udah biasa dengan kata-kata itu karena kan ada di badan kita semua ya. Nah, tapi kita perlu pahami dulu sebetulnya hati itu dia punya spesifik apa sih dibanding organ tubuh yang lain ya. Yang pertama dia adalah organ padat yang terberat yaitu 1 sampai 1,6 kilo ya dan dipenuhi dengan banyak pembuluh darah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu di dalamnya itu di sini ada warnanya merah gitu ya karena memang di dalamnya itu syarat dengan pembuluh darah gitu ya. Nah, tapi di dalam syarat di dalam organ lever ini itu sama sekali nggak ada syarafnya gitu ya. Nah, syarafnya tuh baru ada di permukaan luarnya gitu. Nah, karena ini yang seringkali kalau ternyata fungsi levernya tinggal antara 20 sampai 30%, itu tuh baru berasa atau baru mengeluarkan gejala. Karena syarafnya nggak ada di dalamnya ya, syarafnya ada di bagian luarnya gitu. Nah, dan yang luar biasa, organ lever itu adalah organ yang paling awal menerima paparan racun zat berbahaya. Jadi teman-teman udah kebayang lah ya, dengan kondisi seperti ini dan dia menerima racun paling pertama dari seluruh organ tubuh kita, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, berarti sementara berapa banyak sih racun-racun yang setiap hari kita terima gitu ya. Dan lewat dari itu kita bisa terima itu mulai dari apa yang kita makan, kita minum setiap hari, kemudian apa yang kita hirup, kemudian kita ada pori-pori juga di kulit kita, itu juga sebagai jalan masuk untuk segala macam, entah itu polusi, berkaitan dengan udara kotor, kemudian apa, kayak misalnya ada apa ya istilahnya, ada kayak parfum-parfum, wewangian gitu ya yang berbahan kimia, semuanya termasuk apa yang kita makan pagi, siang, sore gitu ya, itu semuanya akan masuk ke lever sebagai pintu pertama untuk terima segala macam racun gitu ya. Nah, makanya kita akan lihat di sini, fungsi hati itu kalau menurut literatur itu ada lebih dari 500 fungsi. Jadi luar biasa ya. Bahkan fungsinya ya, tapi di sini tidak dicantumkan sebanyak itu ya teman-teman. Di sini hanya fokus kepada apa yang kita perlu perhatikan yang utama-utamanya ya. Yang pertama yaitu tadi yang saya sebutkan, organ pertama untuk melakukan detoksifikasi, membersihkan darah dari senyawa berbahaya seperti obat, alkohol hingga racun. Ya racun-racun itu bisa bentuknya dari apa? Pengawet, perasa makanan gitu ya. Kemudian dari pembungkusnya kalau kita sekarang Bapak Ibu mungkin sering dengar yang namanya mikroplastik itu juga cukup menjadi sumbangsi terbesar karena kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan kalau setiap makanan yang kita beli kebanyakan dibungkus plastik ya dan bahkan kita juga minum dari air galon, minum dari air kemasan itu semua udah ada mikroplastik itu ada senyawa mikroplastiknya gitu ya. Nah kemudian yang kedua fungsi hati adalah memproduksi protein untuk mengatur pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi kalau kita mudah lebam atau mudah luka itu berkaitan dengan sistem pembekuan darah dan itu diatur oleh levernya kita gitu ya.
Kemudian berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, imun kita juga ditentukan diproduksi dari si lever ini. Dan ini adalah sebagai pusat aktivitas dari metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian berperan dalam mengatur tekanan darah dengan menghasilkan hormon angiotensinogen. Jadi Bapak Ibu, kalau bermasalah dengan tekanan darah, sebetulnya yang harus dilihat salah satunya adalah apa? Fungsi levernya, ya. Kemudian memproduksi kolesterol dan hormon-hormon. Nggak semua hormon diproduksi oleh lever, tapi ada beberapa hormon yang diproduksi yaitu berkaitan dengan insulin, IGF, dan hormon pertumbuhan, ya. Kemudian di sini juga tempat menyimpan nutrisi tubuh seperti vitamin A, D, E, K, B12, di mana mereka ini memang vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, membutuhkan lemak gitu ya. Kemudian ada mineral seperti kuprum, tembaga, zat besi, dan koper. Koper ini bukan koper ya teman-teman. Jadi koper ini mineral di mana dia punya kemampuan untuk membunuh kuman. Jadi lever itu sebagai fungsinya untuk sebagai bunuh ya kuman, bakteri dan sebagainya itu ada di fungsi hati ya. Kemudian yang ketujuh adalah mengatur cairan empedu untuk proses pencernaan, apalagi kalau kita senang banget makanan yang berlemak, terlalu berlemak, itu pasti cairan padu akan keluar untuk bantu memproses gitu ya, dan menyimpan energi dalam bentuk glikogen ya, di mana glikogen ini adalah akan dikeluarkan saat tubuh kita itu udah kayak apa, udah mungkin lagi puasa, lagi kurang makan gitu ya. Nah itu barulah cadangan glikogen itu dikeluarkan. Tapi kalau glikogen itu nggak dipakai-pakai, nah kalau udah penuh dia akan disimpan menjadi lemak. Ya, itu nanti akan jadi masalah sebetulnya. Jadi luar biasa ya kalau lihat dari fungsi hati. Ini memegang peranan yang kalau ini tidak ada, Bapak Ibu perhatikan, ini bakal jadi masalah ya buat kelangsungan hidupnya kita. Nah, sekarang saya mungkin mau bahas lagi ulang tentang sebetulnya datang dari mana sih si toksin itu gitu ya. Ingat bahwa lever itu adalah sebagai gerbang pertama menerima berbagai jenis toksin gitu ya. Dan dia berfungsi untuk memfilter toksin tersebut sehingga waktu disebarkan ke seluruh tubuh gitu ya, itu sudah toksin yang bentuknya sudah tidak berbahaya. Nah, itulah tugasnya lever, ya tugasnya hati. Nah, kita perlu tahu dulu toksinnya dari mana aja sih sebetulnya yang kita dapat. Yaitu kalau dari udara, teman-teman bisa lihat dari debu, asap, knalpot, ya. Apalagi waktu dulu kita pakai masker, kalau sekarang nggak pakai masker, itu udah berapa banyak tuh kita hirup setiap harinya ya. Dan saya lihat sini Bapak Ibu juga banyak yang tinggal di kota besar ya. Kemudian yang kedua adalah pewangi ruangan. Ya, ternyata itu juga sebagai sumber toksin karena pewangi ruangan kita tahu itu dari bahan sintetik. Asap rokok, kemudian polusi air, dan kalau dari makanan yang kita makan hari-hari dan minuman kita, makan daging terlalu berlebihan, kemudian gorengan dan processed food, ya ultra processed food itu pokoknya yang dikemas gitu ya, di kaleng, di botol, di kotak gitu, di plastik itu semua udah masuknya kategori processed food lah ya kebanyakan ya, yang kita banyak temui di supermarket. Nah kemudian micin dan makanan instan ya, micin termasuk tambahan-tambahan perasa-perasa yang lain lah ya. Kemudian susu sapi dan produk olahannya. Nah, konsumsi makan di atas berlebihan itu bisa melepaskan endotoksin atau racun ke darah dan membahayakan tubuh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahan kimia ya. Tanpa sadar kita dari kosmetik yang kita pakai gitu hari-hari gitu ya, apakah kita yakin itu dari bahan alami atau justru entah ya bahannya nggak tahu sebanyak gimana kimianya gitu ya. Kemudian parfum toko-toko parfum ya, yang parfum-parfum, bibit parfum kayak gitu ya. Jadi itu juga bukan dari bahan alami gitu ya, itu termasuk sumber toksin juga. Kemudian sabun cuci piring dan deterjen untuk cuci baju, Bapak Ibu juga harus ingat gitu ya bahwa itu juga dari bahan-bahan kimia gitu. Nah, kemudian cat rambut ya yang seneng cat rambut itu juga artinya Anda mendapatkan tambahan toksin lagi buat tubuhnya Anda ya. Kemudian kemasan makanan seperti styrofoam ya, di mana dulu sempat dilarang tapi sekarang kayaknya udah bebas lagi ya styrofoam itu gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan sejenak mungkin kita evaluasi gitu ya. Sejenak mungkin kita berpikir selama kita hidup puluhan tahun gitu ya, apakah ini sebagai harian yang kita tuh serap udah biasa gitu. Kita nggak berpikir yang ini toksin gitu, enggak gitu ya. Tapi yang memang ini hari-hari kita terima gitu ya. Begitu keluar rumah, kebul, debu gitu ya, asap kendaraan. Belum orang-orang merokok di sekitar kita gitu ya misalnya.
Terus kemudian air juga sudah banyak terpolusi gitu ya. Terus ada mikroplastik tadi gitu ya. Jadi ada air di galon, air kemasan gitu ya. Semuanya itu banyak-banyak apa termasuk styrofoam juga. Pokoknya semua yang berunsur plastik itu gitu ya. Nah, jadi coba Bapak Ibu renungkan sebentar, apakah ini kesehariannya kita gitu ya. Nah, kalau ini kesehariannya kita, artinya berarti wah sudah berapa banyak toksin yang tubuh saya terima, especially bagian levernya kita gitu ya, sebagai gerbangnya, sebagai penyaringnya, penyaring utamanya, apakah kita berpikir bahwa gimana ya, apakah dia terus mampu bisa menyaring kotoran atau semua racun-racun dalam tubuh itu, kita bisa nggak ya gitu. Nah, makanya sebetulnya kalau hati itu kan sebetulnya dikasih Tuhan kemampuan untuk bisa mendetoks atau membersihkan dirinya gitu ya. Dan bahkan ada literatur yang bilang juga kalau sudah terjadi kerusakan asal jangan sampai pengerasan atau bahkan sampai kanker lever gitu ya. Lever itu bisa meregenerasi dirinya itu sampai 100% loh teman-teman gitu ya. Nah, tapi kalau terlalu berlebihan tadi paparannya itu kan tubuh kita itu punya ambang batas untuk kita bisa tubuh kita itu bisa melakukan proses untuk bagaimana mengubah racun dalam tubuh yang dia terima itu sehingga waktu masuk ke bagian tubuh yang lain itu bisa tetap sehat, nggak bermasalah gitu ya. Nah, jadi kalau berlebihan, itulah yang akhirnya menimbulkan gangguan pada hati. Ya, saya bacakan dulu yang pertama yaitu gangguan pada hati hepatitis A, B, C, D, bahkan udah sampai E. Dan hepatitis ini artinya adalah peradangan yang disebabkan oleh virus, ya. Dan yang kedua adalah fatty liver. Nah, nanti yang akan saya highlight di sini lebih ke fatty liver karena banyak orang bermasalah dengan sekarang dengan fatty liver resiko diabetes, jantung, ginjal, sendiri gitu ya. Dan kalau Bapak lihat di sini ada stage of liver damage, artinya tingkatan keparahan lever gitu dari liver yang sehat, kemudian terjadi perlemakan hati. Sebenarnya waktu terjadi perlemakan hati itu belum terlalu memunculkan masalah yang cukup berat buat hati, buat fungsi hati melakukan kerjanya ya. Tapi dia akan terus kalau itu tidak dibenahi si fatty liver tersebut, itu nanti akan mengganggu fungsi hati dan mulai terjadi fibrosis liver, kemudian naik ke lever pengerutan lever atau pengerasan lever gitu ya. Kemudian akhirnya lever ke kanker lever gitu ya. Tapi proses ini bukan proses yang sebentar teman-teman. Prosesnya bisa 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan lebih. Tergantung bagaimana perilaku gaya hidup kita ya, sebetulnya lebih ke situ. Nah, kemudian inherited liver disease ini adalah penyakit lever yang turunan gitu ya. Ada yang memang genetik, nah itu disebutnya inherited liver. Kemudian sirosis hati tadi, pengerasan atau pengurutan hati gitu ya, kalau udah kayak gitu nggak bisa dibalikin lagi sempurna lagi bentuk levernya ya. Nah kemudian kanker hati, ini artinya adanya hatinya. Kemudian penyakit liver cholestasis ini berkaitan dengan penyumbatan eh, sel hati oleh cairan empedu yang terlalu berlebihan gitu ya. Tadi dikatakan bahwa cairan empedu itu berfungsi untuk metabolisme lemak, mencerna lemak. Tapi kalau lemaknya udah kelebihan juga yang kita konsumsi dan nanti kita akan tahu sumber lemak itu ternyata bukan hanya dari lemak aja ya teman-teman. Ternyata dari ada faktor lain yang mungkin kita sering nggak sadar itu yang menyumbang ternyata lemak kita bertambah dan bertambah akhirnya menjadi fatty liver gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah hepatitis toksik. Nah, hepatitis toksik ini artinya masih peradangan pada lever tapi yang disebabkan oleh racun. Ya, kalau tadi hepatitis ABC oleh virus, ini oleh toksik atau racun-racun. Nah, ini kebanyakan berasal dari ini tuh banyaknya berasal dari obat-obat ya, yang seringkali masyarakat itu kalau diperhatikan mereka untuk obat-obat yang bebas dijual di pasaran, mereka bisa mengkonsumsi seenaknya. Mereka berpikir bahwa kan obatnya dijual di apotik bebas saya mau beli gitu ya. Itulah yang
udah gampang pakai paracetamol aja, lagi nggak enak badan gampang pakai paracetamol, tapi ada yang ekstrim gitu, mereka bisa dalam setiap hari tuh mereka pakai gitu, bukan menyelesaikan, tapi mereka hanya berusaha untuk menghilangkan gejalanya. Yaitu kayak gitu kebayang ya, bisa jadi istilahnya penyakitnya tambah parah dan istilahnya makin, tubuhnya keracunan dengan obat-obatan ya. Nah, termasuk di sini obat anti sakit non-steroid yang painkiller gitu ya. Kemudian obat antibiotik, berbagai macam obat antibiotik sebetulnya, tapi di sini termasuk erythromycin, tetrasin, rifampicin gitu ya. Kemudian obat-obat gangguan irama jantung, obat antidepresi. Nah, siapa di sini yang sudah, saya percaya di sini nggak ada ya. Mungkin di luar sana banyak hari ini orang begitu tingkat stresnya tinggi, ini mereka menggunakan obat gitu ya untuk menekan depresi mereka gitu ya. Kemudian obat anti kejang, obat-obat kanker itu obat-obat yang sangat keras, obat-obat statin yaitu yang untuk mengatasi kolesterol. Nah, siapa di sini juga yang memakan obat-obat untuk kolesterol ini tapi dengan bebas gitu ya, tanpa mengkontrol ulang dengan dokternya, sehingga akhirnya dosisnya dikira-kira sendiri. Nah, kebanyakan ini tuh disebabkan karena dan kalau obat-obat seperti ini, kita juga nggak bisa berdasarkan gini, "Oh, saya cocok pakai yang ini." Nah, kamu coba aja pakai, nggak bisa ya teman-teman. Kondisi badan setiap orang itu beda-beda. Makanya kalau untuk minum obat-obat ini jangan sembarangan tapi konsultasikan. Ya, itu artinya Anda, itu artinya teman-teman memelihara fungsi hatinya, jangan sampai terjadi gangguan-gangguan yang seperti yang disebutkan ini tadi gitu ya. Terus yang kedelapan adalah penyakit liver terkait dengan alkohol. Dan oh ya, ternyata 1 dari 4 orang di Indonesia itu mengalami fatty liver atau perlemakan hati. Dan sekarang perlemakan hati, kalau dulu kan perlemakan hati disebabkan kebanyakan karena konsumsi alkohol yang berlebihan ya. Tapi sekarang disebutnya non-alcohol fatty liver disease. Jadi perlemakan hatinya itu disebabkan oleh faktor lebih, kalau kita sebut lebih karena gaya hidup masyarakat zaman sekarang ya. Dan nilainya nggak kecil lah teman-teman, berarti 1 dari 4 orang. Nah, satu itu udah ngalamin fatty liver. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu gejala gangguan hati ya. Kalau tadi disebutkan bahwa kalau sudah terjadi gejala itu sebetulnya bisa jadi si tingkat gangguan pada levernya itu bukan yang lagi di awal-awal gitu ya. Tapi mungkin udah tingkat kerusakan yang makin tinggi dan makin tinggi gitu ya. Nah, ini diantaranya contoh sakit perut, tapi sakit perut ini posisinya di kanan ya, rusuk lever kita itu terlindung oleh tulang rusuknya kita gitu ya. Nah, kemudian yang ngebentuk jaringan laba-laba, nanti setelah ini ada videonya, teman-teman bisa lihat lah ya seperti apa. Kemudian pembesaran pada payudara pria kan seharusnya tidak ada ya, maksudnya tidak karena kelebihan estrogen yang tidak mampu, dampaknya seperti ini gitu ya. Kemudian kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, pembengkakan pada kaki, mengalami kelelahan atau kayak capek banget ya, tapi capeknya tuh nggak tahu dari mana, padahal sudah tinggi. Kemudian penumpukan cairan di perut jadi buncit gitu ya. Kemudian kulit dan mata kuning, terus dan mudah memar atau berdarah, terus mengalami kayak brain fog gitu, jadi kayak orang yang serba kayak kebingungan gitu ya. Kayak yang, nah itu bisa jadi kalau jadi faktor psikologisnya itu terpengaruh juga kalau kita mengalami fungsi hati ya, banyak yang misalnya mood swing gitu ya, terus yang kayak yang, aduh kayaknya hari-hari itu kayak yang nggak semangat gitu ya, kayak yang kebingungan aja kayak gitu. Nah, jangan-jangan itu sudah ada gangguan hati. Jadi coba diperhatikan. Nah, saya akan oke, nah sekarang uji fungsi hati di sini sendiri saya nggak akan bahas panjang. Ya, di sini ada kalau kita mau memastikan apakah lever kita benar-benar terganggu atau enggaknya, kita pastikan dengan cek di lab, yaitu di sini dulu dikenalnya yang pertama itu SGPT. Nah, sekarang disebutnya ALT, alamin aminotransferase gitu ya. Itu untuk mengecek peradangan yang ada di levernya kita gitu ya. Kemudian AST dulu dikenalnya sebagai SGOT. Kemudian ada fosfat alkali GGT, gamma glutamil transpeptidase
fatidase atau gamma GT. Nah, ini gamma GT ini berkaitan kalau fatty liver. Tapi kalau SGPT, SGOT, walaupun kita udah terjadi fatty liver itu belum tentu kelihatan, ya. Nah, kemudian ada bilirubin dan albumin, ya. Ini saya nggak akan bahas panjang di sini. Nah, saya akan memberikan satu video buat Bapak Ibu semua, gitu ya. Di sini Bapak Ibu kebetulan Dr. Eric Berg ini kalau saya lihat di kontennya beliau banyak banget membahas tentang liver dan beliau sendiri pernah mengalami masalah belajar sampai ini dia memberikan konten-konten yang bagus banget sebetulnya. Nah, ini saya coba kebetulan kan karena di sini udah ada AI ya, jadi enak banget terjemahinnya pakai AI udah otomatis langsung. Yuk kita sama-sama nonton, semoga teman-teman tetap semangat ya. Ini durasinya 10 menit ya. Ini saya udah percepat sebetulnya. A lot of different symptoms that relate to the foot. So let's start off with these red and brown spots in the lower part of your leg. You probably have seen that with people with diabetes. A lot of different symptoms that relate to the foot. So let's start off with these red and Sebelum brown. saya lanjutkan, sebentar saya lupa. Jadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Eric ini, dia berbicara bahwa ternyata ada hubungan antara kaki dan fungsi levernya kita. Jadi dari hal-hal gejala-gejala yang terjadi di daerah kaki itu atau kulit itu bisa mencerminkan ternyata terutama dari kaki gitu ya. Yang kita mungkin kadang-kadang nggak nyadar bahwa ternyata oh itu jangan-jangan berarti selama ini saya bermasalah lever saya terganggu gitu ya. Nah, beliau menjelaskan antara kaki yang terjadi di kaki itu dengan kondisi levernya kita. Spots in the lower part of your leg. You probably have seen that with people with diabetes, which they usually have liver problems. But if someone has like cirrhosis or hepatitis or even a severe fatty liver, a lot of times the circulation part of their body, you'll see these little red and like kind of a rust color, brown, maybe sometimes scaly little dots or pigments that looks a little bit like a bruising. So the liver has a lot to do with the clotting factors, vitamin K, and when you lose liver function, you can have a lot of things like bruising and discolored spots in different parts of your body. And you'll also notice that the lower leg is very swollen. You probably also notice that the skin is very thin, almost like paper thin. And that's partly because of the swollen nature of the fluid retention, as well as the poor circulation to feed the hairs and the appropriate amount of protein that your liver is supposed to make to edema. So you press your finger into the lower leg and it leaves a dent. I mean, I'm 58 years old right now. When I was in my 30s, I had a bit of pinning edema. And I look back and I'm like, wow, I had no idea that my liver was pretty bad back then. And now I have zero edema. You can press in my lower ankle. There's no more pinning edema. So I do want to say the liver is one of the only organs that generate if you get it in time. It's not always about a liver transplant. You can do something about it. And then we also have some spider veins, not just in the lower ankle, but it could be anywhere in the body. So this is a certain situation where the liver is no longer able to regulate estrogen. So we have this unregulated excessive amount of estrogen that floats around the body, and estrogen tends to vasodilate and kind of create this vascular pooling effect of your blood. And the problem with having this extra estrogen is that extra estrogen can then damage the liver and create things like even a fatty liver and problems with your bile ducts, which could lead to gallstones. This is why when a woman is pregnant, they're more susceptible to getting gallstones because of the higher level of estrogen that can occur. Same thing goes with birth control pills. Okay, what about dry, cracked heels or just dry feet in general? That is usually a very severe omega-3 deficiency because the liver makes bile, and bile helps you break down and absorb fat-soluble vitamins as well as fat-soluble nutrients like the omega-3 fatty acids that you would get if you're going to eat like salmon or sardines. So bile helps break down those fats so then you can actually absorb the omega-3 and get the benefit. But with poor liver function, we don't produce the amount of bile that we need to help to extract the omega-3 fatty acids. It can also be a vitamin B3 deficiency, which could lead to pellagra. That's more rare. But you usually see that where people are just eating the majority of their calories from corn chips, corn tortillas, because corn is very deficient in B3 and that can create more of a problem with that. But typically, if it's in the heel area or the foot, think omega-3 fatty acids. Now, you can also have itching feet. That can show up as itching, okay? And I know some people that have this unbearable itching feet, drives them crazy all night long, but they're not making the connection. The problem is probably not in the foot, it's in the liver. But it can also be a fungus growing on the foot. People with liver problems have
more fungal infections, not just on the foot, but in the toenail as well. Why? Because a really big part of the function of your liver is immunity. There are certain cells in your liver that are immune cells. You can almost think of the liver as kind of like a lymphatic tissue with these small little lymph nodes that are like little sinuses all over, because it has to deal with all the stuff coming through the blood as well as through digestion. So it's kind of a hub of the immune system. And so when that goes down and you lose that function, then you get this overgrowth of candida, fungus, not just in your body, but outside the body as well. Between bad, sick liver and arthritis, especially if it's like an infectious arthritis, because there's some type of pathogen floating around that kind of gets lodged into your joints. It could be in the ankle, it could be in the toe, it can be in the knee, any joint. And that arthritis is coming because your immune system is not working to be able to get rid of the pathogen. So we lose this immune control, and then we have this excessive immune reaction that creates a lot of collateral damage, like inflammation in your knee, because the immune system is like a bull in a china shop, just basically destroying everything in its vicinity. So in that case, it's like your own immune system that's creating the problem because it's not able to kill the pathogen. You know, quite a few people who have plantar fasciitis, this pain in the bottom of the foot, you know, they get it treated, it doesn't seem to work. Yes, sebentar. It's not really coming from damage in the area itself. A lot of times it's referred from your liver because you have a tendency to have more arthritis or inflammation, especially in areas constantly irritating, like your foot, where you're constantly have to walk on it. It creates a lot of inflammation. So in the morning it might be better, but at night your feet are killing you. Now, because of the poor circulation and the lack of blood flow and things, you're going to have a tendency to have buildup of toxic material, and it's going to have bad odor, and it'll come to the skin. It could be like a bad ammonia smell. And also the temperature is not regulated. So you may notice that your feet are more hot than they should be. So at night, you can't have a blanket on your foot. But on the flip side, with some people that have liver damage, they have cold feet, okay? And that's probably because the thyroid needs to convert at least 80% of its hormones through the liver, from T4 to T3, the active form of the thyroid hormone. So if there's liver problems and you can't make that conversion, you end up on the cold side. So too cold, too hot, could be liver issues. Now, what about fungus on your toenail and in between the toes, right? Where it becomes so red and irritated and painful that people put all sorts of creams and antibiotics on it. Yet it keeps coming back and back and back. Why? Because you haven't got rid of the root problem. You haven't healed the liver so the immune system can work. Instead, we treat symptoms, add another antibiotic, antifungal, and you're better for a while until it comes right back. Until you develop this fungal resistant strain now that you can't even kill it. Now, also realize for any type of systemic or topical fungal problems, you can't use an antibiotic, cream or an antibiotic. Antibiotics only kill bacteria, not fungus. And as a side note, there's a lot of natural things that I have on the internet that are antifungal, and they're natural and they don't have side effects. Iodine is one of them. Tea tree oil is another one. Now, a really good clue for liver problems, if the toenail is really healthy, chances are your liver is very healthy. And there's a lot of different problems that can happen with that toenail. Number one, you can have something called a dystrophic nail, which is a nail that's very thick, it's cracking, it's distorted, it's yellow. Sometimes it breaks off from the nail bed. It can be very uncomfortable with just a little bit of force. And the person kind of stubs their toe, and then the nail just starts breaking off. So that's one situation. You have another situation where you have a toenail fungus. That's called onychomycosis. The nail bed just starts to break down because there's this fungus invading, and there's a bit of a yellow coloring. That fungus is living off of your protein, the collagen in your nail. And this is not just athlete's foot. This is not just having your foot in a moist environment. It really has to do with your own immune defenses internally that's making it very, very weak, making you susceptible to getting a fungus. And then you have other types of nail problems. I'm not going to even try to pronounce these, but white lines that go across, or little dots, or vertical ridges that go up and down. Both of those situations can be a liver problem. Also, having a club nail could be a liver problem. And in that situation, it's kind of an upside down spoon. So if you have this kind of a squarish, very large, kind of a bulbish nail that's occurring on your foot, or it could be in the hand. So as you can see, there's a lot of little clues that you can get by looking at someone's foot. Of course, if you're doing this in public on someone's foot, don't mention my name. A couple little points. Liver is a major immune organ. Number two, the gut flora imbalance. If there's any type of imbalance in your good bacteria, that can make the liver worse. There's this huge liver axis. It's a two-way street
situation where the gut and the liver are under constant communication. So one problem can create another, and then the liver problem can create problems with your gut. And this is why when someone takes antibiotics, they end up with liver problems. And this is also why some people that are exposed to a lot of chronic artificial sweeteners, right, they're taking a lot of this over a period of time, the synthetic artificial sweeteners, a lot of times develop problems in the gut, which then can create liver problems and even insulin resistance issues and metabolic syndrome. In fact, there's a condition called rosacea, where the person has this like red cheeks and sometimes a red nose. And of course, if you look this up, they don't know what causes it, but it could be because if you have a condition called small intestinal bacterial overgrowth, bacteria in your small intestine, and you get an antibiotic to kill it off, a lot of times because when you have this imbalance of microbes in your gut, what do you think it's going to do to an imbalance with microbes on the surface of your skin? The main type of treatments for rosacea mostly involve topical and internal antibiotics. So it must have something to do with the microbes, either internally or externally. The point is that if you're going to treat something like that with an antibiotic, what happens when you destroy all these microbes? And then the problem just comes right back. You keep doing this. This is, again, just treating the symptom, but not the root cause. One last point. One of the first signs of liver damage really shows up in your skin. And probably the reason why it would show up in your foot is because the foot gets the least blood flow. And so problems show up probably more commonly than in other places. Oke. Nah, jadi teman-teman tadi di situ kita bisa lihat ya kalau ternyata dari kaki kita, jadi kadang-kadang mungkin ada yang nggak kepikiran, saya aja nggak kepikiran gitu ya, kalau ternyata kuku kaki, kuku tangan itu memunculkan, kita bisa tahu bahwa apakah kondisi kesehatan lever kita itu dalam kondisi yang bagus atau sebetulnya kita harus mulai peduli bahwa jangan-jangan mulai ada masalah nih di lever saya yang harus diperbaiki gitu ya. Bahkan tadi ya, kalau kayak orang Sunda mungkin nggak tahu ya, kalau daerah lain ngomongnya rolobegen gitu ya. Jadi ada kulit-kulit kering di ujung kaki itu di bawah gitu ya. Nah, ternyata itu juga nggak jauh-jauh dari mulai ada trouble di levernya gitu. Dan itu ada hubungannya dengan kesehatan usus gitu ya. Nah, jadi teman-teman luar biasa ya. Ternyata kita tuh jadi bisa lebih tahu bahwa lever kita tuh ternyata harus benar-benar dijaga dengan maksimal gitu ya. Gitu. Nah, ini saya lanjut. Nah, bagaimana sih kita bisa cara mengatasi gangguan hati gitu ya? Nah, yang pertama-tama sebetulnya yang kita harus lakukan adalah hindari 3 makanan terburuk. Jadi ini saya mengutip dari beberapa dokter juga gitu ya. Dan mereka udah meneliti gitu kan. Ternyata yang bikin lever kita bermasalah adalah ya tentunya kita meminimal masuknya racun-racun toksin ke dalam tubuh kita ya. Karena ingat, hati itu adalah gerbang pertama untuk gerbang pertama untuk menyaring semua racun toksin yang berbahaya gitu kan. Nah, jadi ya mau tidak mau sebetulnya kita harus yang terutama karena kita setiap hari makan dan minum, dan itu yang paling mungkin kita benahi gitu ya, adalah kita hindari 3 makanan terburuk, yaitu yang pertama fruktosa. Jadi Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang fruktosa gitu ya, ini belum terlalu viral atau orang belum menganggap ini sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan gitu ya. Tapi ternyata fruktosa itu tergandung seperti kayak di buah, di madu gitu ya. Itu yang alaminya. Artinya kita boleh mengkonsumsi tapi tidak menjadikan itu konsumsi pagi siang sore, jadi hampir semuanya kita makanan kayak gitu gitu ya. Terus yang selanjutnya yang buatan yaitu jus-jus yang udah di dalam kemasan. Dan kalau teman-teman lihat di barang-barang yang ada di supermarket yaitu yang mengandung high fructose corn syrup, sebetulnya itu juga harus mulai agak diperhatikan gitu ya. Ya banyaknya di makanan kemasan gitu kan, di cemilan-cemilan kayak gitu ya. Jadi karena fruktosa ini hanya bisa dimetabolisme oleh hati gitu ya. Dia tidak diserap dulu di sel darah ya. Jadi cara kerjanya sebetulnya kalau kita istilahnya makan sesuatu gitu ya atau minum sesuatu, dari mulut turun ke lambung, sama lambung di situ proses metabolisme mulai terjadi, kemudian masuk ke sel-sel tubuh. Masuk ke sel-sel tubuh, terus langsung masuk ke lever. Dari lever lah nanti baru istilahnya dikirim atau disubsidi ke berbagai organ tubuh yang membutuhkan jadi bagus enggaknya
apa yang dimasukkan ke organ-organ tubuh kita itu tergantung lever kita sehat atau enggak. Nah, ternyata fruktosa ini lebih kayak, apa ya, tidak melewati sel tubuh, tapi langsung dimetabolisme oleh si lever. Makanya jadi kerja lever itu lebih berat sebetulnya. Ya langsung ditujukan ke sana gitu ya. Dan itu dampaknya nanti menurut penelitian itu nanti berpengaruh kepada insulin yang nggak sensitif gitu ya. Nanti terjadi penumpukan lemak akhirnya gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang lain yang pasti udah pasti itu adalah alkohol. Alkohol itu juga kalau kita minum itu sebenarnya nggak ada fungsinya kecuali dia hanya menurunkan penyerapan nutrisi gitu ya. Jadi kalaupun minum dikit sebetulnya ya sebetulnya nggak ada guna sampai yang kalau menurut menurut para ahli ya, menurut dokter ya seperti itu gitu. Jadi kalau kita bisa hindari kita hindari untuk mengkonsumsi yang namanya alkohol. Kemudian yang ketiga yaitu yang harus kita hindari adalah toksin. Tadi yang disebutkan adalah jangan sembarangan makan obat-obatan yang ada di pasaran umum ya. Walaupun obat-obat yang ada di pasaran umum gitu ya. Nah, jadi tetap harus dikonsultasikan dan jangan dijadikan itu sebagai kayak misalnya mumpung rasa sakit otomatis cari paracetamol gitu ya. Pegel linu dikit, minum obat anti pegel gitu ya. Nah, itu jangan dibiasakan ya, kasihan levernya gitu kan. Nah, kemudian yang lainnya adalah kayak logam berat, MSG. Logam berat itu kita bisa dapatnya dari kemasan-kemasan makanan gitu ya. Kayak apa, eee, banyak lah ya kemasan-kemasan yang ada itu tanpa sadar ada logam-logam beratnya dan itu pasti terserap ke dalam makanannya. Dan makanan itu waktu kita makan ya otomatis kita ikut makannya ya. Jadi kita bukan makanin logam berat tapi, eee, serapan-serapan gitu dari si pembungkus-bungkusnya tadi gitu ya, kayak aluminium foil dan sebagainya. Nah, kemudian ada perasa tambahan dan mikroplastik yang sekarang sebetulnya lagi rame gitu ya. Jadi semua bahan plastik itu apalagi kalau itu terkena matahari gitu, itu lebih-lebih lagi bisa memunculkan sesuatu yang berbahaya buat jadi racun, jadi toksin buat, tubuh kita. Nah, kemudian yang dilakukan yang kedua adalah dengan cara berpuasa. Ya kalau kemarin, Bapak Ibu yang sudah ikut, Zoom-Zoom yang minggu-minggu lalu gitu ya, itu dibahas tentang intermittent fasting. Nah, di situ kenapa penting? Karena, cara membersihkan lever itu bukan terus-menerus dikasih sesuatu gitu pagi, siang, sore, tapi dia butuh untuk diistirahatkan, sehingga dia bisa melakukan, fungsi untuk melakukan detoks atau fungsi untuk memilah-milah mana yang bagus dan sebagainya. Kalau nggak makin banyak yang dimasukkan ke dalam situ gitu, dia akan jadi kecapean kerjanya gitu ya. Nah, belum kita campur dengan banyak lah ya sekarang gitu kan ya. Banyak orang kan istilahnya malam-malam kayak gini gitu kadang-kadang, aduh jenuh, cetak-cetak lihat GoFood gitu ya, kayak, buka online online food gitu ya. Nah, terus cari-cari malam makannya di malam hari gitu ya. Dan makanan itu biasanya saya perhatiin juga jarang yang healthy food. Healthy food itu benar-benar pilihannya sedikit banget ya. Nah, jadi penting banget untuk melakukan puasa, yaitu dengan cara 16 puasa, 8 jam makan. Jadi jangan dibalik ya, 8 jam puasa, 16 jam makan, jadi kebanyakan makannya ya. Nah, di situ akan memunculkan yang namanya nanti autofagi. Autofagi itu yaitu di mana lever itu nanti punya kesempatan untuk memakan sel-sel yang, sudah mati gitu ya, untuk bagaimana dia mengolah ulang sehingga sel tersebut akhirnya menjadi sel sehat. Nah, tubuh punya kemampuan itu kalau tidak terus dikasih makan gitu ya. Jadi makanya penting banget untuk melakukan puasa. Ya nanti puasanya apa aja mungkin next time, kita bahas ya. Nah, kemudian capai berat badan proporsional. Ya nanti di sini saya akan kasih tahu bagaimana kita bisa mencapai berat badan proporsional, sehingga ini untuk membantu tidak terjadinya fatty liver ya. Atau kalau yang sudah fatty liver, ya harus mau nggak mau ya turun berat badan ya. Nah, kemudian mengurangi stres, stres itu bisa stres fisik atau pikiran ya. Dengan tidur cukup, olahraga, lemak jenuh atau trans fat seperti santan, makanan yang, digoreng-goreng kayak gitu ya. Nah, tapi tadi ya, untuk masalah makanan, teman-teman coba, fokus juga kepada tadi, makanan-makanan yang karbohidrat olahan gitu. Karbohidrat olahan itu misalnya karbohidratnya yang udah bentuknya kayak kentang udah digoreng, kentang crispy kayak gitu-gitu ya. Terus, banyak karbo-karbo yang sebetulnya udah diolah tidak kelihatan lagi aslinya lah, intinya kayak gitu ya. Nah, kemudian tambahkan makanan yang mendukung kesehatan lever seperti nah ini teman-teman bisa tambahkan
buat yang sudah ada gangguan maupun yang saya nggak tahu ya, dari kita semua dengan pola hidup yang hari-hari ini kita jalankan gitu ya. Nah, apakah kita masih punya keyakinan bahwa lever kita itu sebenarnya dalam kondisi yang prima untuk melakukan segala fungsinya tadi gitu ya. Nah, jadi sepertinya sih jarang ya, persentasenya kecil, tapi pasti ada lah ya yang udah benar-benar ngatur semua-muanya gitu ya. Nah, ini hari-hari biasa teman-teman bisa tambahkan kalau untuk yang udah punya masalah bisa ditambahkan dengan sayur-sayuran cruciferous. Sayur-sayuran cruciferous itu keluarga kubis. Kok teman-teman lihat di sini gambarnya ada nih ya, ada kayak kembang kol, ada brokoli, ada cabbage gitu ya, ada kol ungu gitu ya, ada macam-macam ya di sini gitu. Pokoknya jenisnya kayak begini deh. Nah, itu makanan yang bagus untuk kesehatan liver kita gitu ya. Nah, terus kemudian ada telur. Ya, telur itu ternyata bagus banget untuk mendukung kesehatan livernya kita. Ya, banyak orang melewatkan itu bahkan tidak mau makan kuningnya gitu ya, tapi justru kuningnya bagus sih, artinya dalam, jumlah yang tepat gitu, nggak terlalu banyak, satu atau 2 satu hari gitu ya, itu udah cukup gitu ya. Nah, kemudian sprouts itu kecambah brokoli, jadi, brokoli tapi baru kecambahnya gitu ya, itu luar biasa lebih bagus lagi antioksidannya gitu ya. Memang cuma mungkin ini di pasaran agak jarang, hanya di pasar-pasar tertentu aja. Kemudian beet ya, teman-teman tahu beet yang warnanya merah, itu juga bagus banget untuk, kesehatan liver kita. Boleh dikukus atau boleh juga dibikin jus, itu lebih bagus lagi ya. Kemudian ternyata bawang putih. Nah, bawang putih ini bagus juga untuk kesehatan liver kita. Ikan laut dengan kandungan omega 3 tinggi itu juga disarankan untuk kita makan. Kemudian lemon ya, teman-teman. Jadi ini beberapa tambahan makanan yang teman-teman bisa tambahkan di dalam menu hariannya teman-teman gitu ya. Nah, kemudian tambahkan makanan yang mengandung probiotik ya, karena tadi ya kalau teman-teman perhatikan mungkin tadi agak cepet ya. Mungkin kalau misalnya ada yang butuh rekamannya atau linknya nanti bisa saya share gitu ya. Nah, jadi, tadi dikatakan kalau kondisi kesehatan usus kita bermasalah, itu akan berdampak kepada kesehatan liver kita. Begitu juga sebaliknya. Dan itu terjadi karena kenapa? Karena kita kebanyakan pola makannya, gaya hidup pola makannya udah semau-maunya gitu ya. Tingkat, penuh pengawet, perasa, udah nggak kelihatan bentuk aslinya gitu ya. Wah, pokoknya udah macam-macam gitu ya, dan itu akhirnya membuat usus kita menjadi kotor gitu ya. Dan itu bisa menambahkan tambahan, mengandung probiotik seperti ya kefir gitu ya, lebih kefir daripada yogurt, kemudian tempe juga, terus, kimchi, kombucha, dan lain-lain ya. Nah, kalau perlu ditambahkan suplemen. Nah, hindari sembarang mengkonsumsi obat-obatan bebas selain atas anjuran dokter dan obat-obatan yang ditambahkan ya seperti tadi ya, obat herbal yang herbal tapi dia ada penambah anti nyerinya, anti sakitnya, itu sebetulnya udah termasuk kategori produk yang teman-teman harus hati-hati gitu ya. Makanya jangan sembarangan membeli obat herbal di luaran, terus dikonsumsi terus-terusan gitu ya. Nanti kasihan levernya kita. Kemudian yang pasti hindari merokok, karena merokok itu sudah tidak perlu dijelaskan ya, begitu banyak, kandungan kimia, di dalam satu batang rokok itu gitu ya. Teman-teman bisa search di Google sendiri gitu ya, betapa, banyaknya kimia yang dan itu akhirnya akan menginflamasi tubuh kita gitu ya, melukai sel-sel tubuh kita sehingga akhirnya terjadi kerusakan di sana sini ya. Kemudian hindari kurangi konsumsi alkohol ya, kemudian tambahkan, nah ini, bisa ditambahkan suplemen untuk memaksimalkan kerja hati dan mengatasi inflamasi. Nah, seperti apa contohnya ini kayak tanamannya sebelah itu ya, miltistal ya. Kemudian ada yang, bisa ditambahkan dengan tadi omega 3 untuk membantu mengatasi inflamasi yang sudah terjadi. Kemudian probiotik untuk memberikan, flora yang baik untuk usus kita ya. Kemudian nah ini mungkin dari produk yang ada di Atomy ada Hemohim, itu juga bisa membantu menguatkan, fungsi hati kita untuk imun kita juga. Kemudian di sini teman-teman mungkin pernah tahu juga temulawak, kurkumin, kumin itu kunyit ya, dan lain-lain sebagainya. Dari semenjak dini kalau kita pahami jangan sampai, terus-terusan tubuh kita dipakai untuk kerja keras untuk untuk mendetoks atau untuk menyaring begitu banyak, racun-racun yang masuk gitu kan. Nah, kalau tubuh sudah tidak liver itu sudah tidak punya kemampuan lagi, ya akhirnya yang terjadi banyak lolos ya, si toksin segala macam berada di darah kita, berada di organ-organ tubuh kita. Kebayang ya bagaimana kita bisa sehat? Nah, itulah sebetulnya dampak yang akan bikin akhirnya jadi muncul masalah-masalah, metabolic syndrome, yaitu kaitan kayak, diabetes, stroke, jantung, liver, dan, eee
autoimun gitu ya. Bermunculan itu semua kenapa? Karena tadi bermula dari fungsi hati yang sudah tidak sanggup lagi untuk yang namanya bagaimana dia bisa memilah-milah, meminimal racun-racunnya biar nggak banyak berada di tubuh, udah nggak sanggup. Jadi dia udah loss gitu aja, kebayang ya teman-teman ya. Jadi fungsi lever itu begitu luar biasanya ya kalau kita nggak perhatikan. Nah ini bagaimana cara mengukur obesitas gitu ya. Kalau teman-teman cara yang paling gampang sebetulnya adalah teman-teman berdiri tegak gitu ya. Kemudian teman-teman kalau masih bisa melihat ujung kakinya teman-teman, tidak kehalang perut, itu berarti sebetulnya Anda di tahap aman lah ya, untuk bisa disebut atau potensi fatty liver-nya lebih kecil gitu ya. Nah, jadi itu salah satunya. Nah, yang salah duanya, yang lainnya adalah kita mengukur apakah berat badan kita itu sudah ideal atau belum, gitu ya. Nah, ini ada cara mengukur berat badannya itu, berat badan dibanding berat badan, kemudian dibagi tinggi badan dijadi meter dulu, tinggi badan kuadrat tapi dijadi meter gitu ya. Lebih dari 25 itu udah mulai nanti kalau dapat nilainya lebih dari 25 itu udah kategorinya udah masuk obesitas gitu ya, udah mulai kelebihan berat badan gitu ya. Nah, kalau di atas 30 itu benar-benar udah masuk di taraf yang namanya benar-benar obesnya udah obes banget gitu ya. Nah, tapi satu hal lagi, ternyata sekarang ternyata ukuran ini nggak cukup untuk memastikan bahwa oh saya udah ideal gitu ya. Nah, ternyata harus ditambah dengan yang namanya ukuran lingkar perut. Jadi ada kan ya teman-teman mungkin lihat orang-orang yang badannya kurus tapi perutnya agak besar gitu ya. Nah, itu perlu diukur. Jadi dua ya, body massa index tadi sama ukuran lingkar perut. Kalau laki-laki kalau laki-laki itu nggak boleh lebih dari 90 cm ya ukuran lingkar perutnya. Kalau perempuan tidak boleh lebih 80 cm. Kalau sudah melebihi dari ini, potensi untuk terjadi fatty liver itu kemungkinan sudah ada benih-benih untuk fatty livernya gitu, bahkan udah mulai fatty liver gitu ya. Nah, tadi ini perhitungan IMT tadi normalnya 18,5 sampai 25 ini normal. Di bawah ini berarti underweight juga gitu ya. Kalau gemuk lebih dari 25 sampai 27. Sorry tadi obesitas lebih dari 27 ya. Nah, bahkan di atas 27 ini 30 itu benar-benar udah parah banget lah ya obesnya gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa screenshot untuk bisa nanti ukur masing-masing sehingga kita bisa tahu bagaimana untuk kita bisa nggak terjadinya kerusakan di lever dari penumpukan lemak yang ada di perut kita ya. Nah, jadi bagaimana sih cara mencegah penyakit lever gitu ya? Kalau buat teman-teman yang memang belum terdeteksi atau mungkin sudah diperiksa dan hasilnya oke gitu ya, pastikanlah tetap jaga berat badan ideal ya. Kemudian puasa intermittent fasting nggak ada salahnya dilakukan karena biar gimana juga itu akan banyak kebermanfaatannya dari puasa itu sebetulnya gitu ya. Kemudian menerapkan pola makan sehat dengan gizi seimbang ya. Tadi udah jelaskan juga Bapak Ibu mungkin udah mulai kebayang gitu ya. Yang pasti pola makan sehat itu seperti lihat piring di sini gitu ya. Kalau bisa apalagi terutama yang sudah berat badan harus setengahnya itu adalah serat ya. Seperempatnya protein, yang seperempatnya lagi karbo. Ya karbo terserah lah mau nasi atau mau apa, kentang, ubi semua itu termasuk karbo gitu ya. Pasta itu semua termasuk karbo gitu. Itu hanya seperempat ya. Nah, kemudian kalaupun misalnya cemilan, ya belajar untuk kita ganti cemilannya dengan buah-buah yang dalam jumlah nggak banyak itu oke gitu ya. Nah, kemudian melakukan vaksinasi ya. Kaitannya tadi dengan hepatitis tadi yang hepatitis A, B, C, D, E itu kita bisa mencegahnya dengan melakukan vaksinasi. Kemudian membatasi konsumsi minuman beralkohol, tidak merokok, menghindari paparan saat beracun ya. Jadi contoh kalau misalnya kita keluar gitu kan, sekarang kan polusi terjadi di mana-mana gitu ya. Dulu waktu zaman COVID kita masih pakai masker. Nah, sekarang coba kita mulai budayakan lagi pakai masker karena kasihan ya, balik lagi kasihan levernya kita begitu banyak racunnya masuk, masalahnya kapasitas levernya udah di mana sehingga dia masih bisa mengolah itu dan bisa membagikan ke seluruh tubuh itu dengan tidak bawa-bawa racun untuk ke seluruh tubuh kita gitu ya. Nah, kemudian rutin berolahraga
ya. Rutin berolahraga itu bisa 5 kali seminggu atau mungkin 3 kali seminggu, minimal pokoknya dimulai dulu bagaimana teman-teman bisa konsisten melakukannya dan nggak malas melakukannya ya, dimulai dari yang teman-teman suka dulu. Nah kemudian hindari tidur larut malam. Kenapa? Karena di jam 23 atau jam 11 malam sampai jam 3 pagi itu adalah waktu hati untuk membuang racun atau, limbah hasil metabolisme ya. Racun itu teman-teman pahami bukan cuma dari racun dari luar yang kita konsumsi, tapi kan tubuh sendiri dari hasil metabolismenya kan ada sampah yang dihasilkan. Nah, jadi sebetulnya kerja lever itu udah sampah dari hasil dia bekerja gitu ya, ditambah lagi sampah dari luar gitu ya. Nah, ditambah lagi kalau kita sering begadang, yang terjadi adalah nih kalau di jam-jam ini ya, saya perhatiin cukup banyak juga gitu ya, baru tidurnya subuh. Berarti artinya kita sudah melewatkan berapa kali nih kalau kita sering begadang gitu ya, tidurnya subuh dibalik ke sampai ke sore gitu ya, baru tidur lagi gitu ya. Nah itu teman-teman melewatkan, artinya apa ya, akhirnya bikin hati kita itu tidak minim untuk bisa buang racun secara maksimal ya. Nah semakin banyak hati yang racunnya tertumpuk, ya artinya kemungkinan keseluruhannya juga badan kita juga akan mengalir banyak racun akhirnya gitu ya. Nah, kemudian mencukupi kebutuhan cairan tubuh, yaitu, minum air putih di sini maksudnya ya, minum air putih kalau sesuai dengan berat badan itu per, kilo berat badan mengkonsumsi 30 mili ya. Artinya kalau misalnya berat badannya 60, berarti harus mencukupi 1,8 liter air ya. Tapi kalau kerjanya di lapangan, panas-panasan gitu ya, keringat terus itu bisa, ditambah ya. Nah kemudian karena air itu untuk apa, air itu untuk membantu proses buang racun, ya kayak ngeflush gitu ya, sama satu lagi itu untuk membantu penyerapan nutrisi. Nah kemudian konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum konsumsi obat ya, ini ditekankan lagi gitu ya, jadi jangan makan sembarangan obat, jangan makan sembarangan obat, even obat herbal sekalipun gitu ya, kalau kita nggak tahu itu ada uji klinisnya nggak tahu itu ada apa, BPOM-nya benar ada atau enggak gitu ya, gitu. Ya kayak gitu-gitu deh ya. Pokoknya intinya jangan sembarangan makan obat herbal atau jamu-jamuan deh maksudnya. Ya kemudian, kontrol stresnya gitu ya. Dengan, mengontrol stres itu meminimal, hormon kortisol yang keluar sehingga, meminimal juga untuk masuk lagi racun tambahan ya. Karena stres berlebih juga itu membuat, terciptanya, badan stres jadi menambah radikal bebas, itu racun buat tubuh ya. Nah kemudian ini bisa ditambahkan kalau misalnya teman-teman semua tadi ya, dari yang tadi dijelaskan gitu kan, asupan toksin itu dari mana aja gitu ya, dari sekeliling kita, apa yang kita masukkan pagi, siang, sore ke dalam mulut kita gitu, belum kita mungkin pakai cat rambut, belum kita pakai parfum, terus kemudian kita juga buat cuci piring, ngepel dan sebagainya, semua itu kan semuanya kimia ya teman-teman, belum kita, makan makanan yang nggak organik, ada pestisidanya dan sebagainya gitu ya. Itu semua belum makan makanan kalau seneng banget kuliner gitu ya, makanan-makanan yang dibikin itu maaf kata, dibikinkan untuk bikin bikin enak ya, kalau dibikin nggak enak siapa yang mau beli, nggak akan laku gitu kan ya. Nah tapi tanpa sadar ternyata di situ di dalamnya banyak kandungan-kandungan yang istilahnya yang penting enak. Jadi semua rasa apapun ditambahkan, wah rasanya luar biasa lah ya. Makanya waktu mencoba makan, mengkonsumsi tadi sayur-sayuran misalnya kayak, selada gitu ya, misalnya, bayam dan sebagainya gitu ya, makanan-makanan alami itu berasa jadi makanan yang nggak enak, kenapa? Karena lidah kita terbiasa dengan taste yang sudah kita, rangsang sendiri gitu ya, dengan makanan-makanan yang seperti tadi, kuliner-kuliner tadi. Nah, untuk membalikannya, kalau kita sayang dengan hati kita gitu ya, jangan sampai akhirnya beredar racun di seluruh tubuh kita, kalau saya ilustrasikan gitu ya. Nah, jadi ya mau tidak mau teman-teman harus mulai belajar mencintai, menikmati makanan-makanan yang alami, walaupun mungkin mulainya dari selembar, misalnya contoh daun selada, dari selembar aja gitu ya, nggak apa-apa, tapi paling tidak nanti lama-lama mulai, terbiasa dan akhirnya itu menjadi satu pola, kita untuk kita bisa membantu untuk menyehatkan, terutama levernya kita, ya. Nah, kemudian boleh ditambahkan suplemen sama seperti tadi gitu ya, milk thistle ini, omega 3 probiotik, monohim, temulawak, kurkumin, dan lain-lain ya, yang mungkin masih banyak lagi ya. Nah, tapi saya akan coba, hari ini saya coba untuk, menyoroti kepada milk thistle gitu ya. Milk thistle tuh apa sih gitu ya, milk itu kan susu, emang susu ya gitu ya. Nah makanya saya coba, teman-teman, kita lihat dulu ya,
cuplikan aja dari beberapa dokter ini. Milk thistle. It's a very powerful herb. Milk thistle. Milk thistle. Milk thistle. Milk thistle has been used medicinally in Europe for centuries. Milk thistle. Milk thistle. Herb. Milk thistle. Oke. Milk thistle. Nah, jadi kalau teman-teman lihat tadi, sebetulnya memang nggak heran ya, kok banyaknya dokter-dokter bule gitu yang bahas ya dari barat ya, yang bahas gitu. Dan itu sebenarnya masih banyak lagi yang mempelajari tentang milk thistle ini gitu, segimana istimewanya sih milk thistle ini. Nah, kita di sini punya satu produk milk thistle. Ini namanya Atomy rhodiola milk thistle ya, teman-teman. Kalau di sini lihat, nah seperti ini ya kemasannya, kayak gini, segede gini gitu ya. Nah, itu untuk mensupport kesehatan liver kita ternyata gitu ya. Nah, milk thistle itu adalah duri dikenal sebagai itu mengandung. Jadi yang bikin fungsi jadi luar biasa itu adalah gitu ya. Nah, ada yang menyebut juga milk thistle ini holy thistle, Mary thistle gitu ya. Dan ini berasal dari negara Eropa gitu ya. Nah, jadi kalau di sini milk thistle itu sebetulnya di abad ke-40 sampai 50 sesudah Masehi gitu ya. Nah, milk thistle ini sebetulnya dipakai pertama itu ditemukan untuk mengobati racun akibat keracunan gigitan ular. Jadi racun dari ular itu bisa dinetralkan dengan milk thistle ini gitu ya. Nah, kemudian terus berlangsung sekian lama gitu ya sampai waktu di abad ke-16 itu dipakai untuk mengobati penyakit kuning. Ya. Jadi nggak heran kalau sekarang itu banyak banget yang kalau teman-teman lihat gitu ya di penjualan online sebagainya di marketplace itu banyak nggak sedikit yang menjual yang ada kandungan milk thistle ini. Milk thistle ini sebetulnya bisa dalam bentuk teh, bisa dalam bentuk powder, bisa kalau dalam bentuk yang teh kita nggak bisa mastiin gitu ya berapa persen atau kadar persisnya untuk bisa mendapatkan manfaat dari si milk thistle tadi. Nah, milk thistle itu sebetulnya para ahli meneliti maksimal dalam satu hari itu 2.100 mg ya, saya jelaskan di belakang ya. Sekarang saya menjelaskan manfaat milk thistle sendiri, yaitu pertama membantu mengontrol kadar gula pada penderita diabetes atau insulin resisten modulator. Jadi bagus banget buat teman-teman atau buat yang kemungkinan waduh saya berpotensi prediabetes nih gitu ya. Nah, itu bagus banget untuk mengkonsumsi milk thistle ini untuk bantu mengontrol kadar gulanya. Tentunya kalau yang sudah diabetes ya tetap harus dikonsultasikan dan tetap harus minum obat-obat diabetesnya ya. Kemudian membantu menurunkan kadar kolesterol, membantu produksi enzim glutathione. Glutathione ini adalah ibu dari berbagai antioksidan. Antioksidan ini adalah untuk menangkal radikal bebas yang berpotensi menimbulkan inflamasi gitu ya. Nah, kemudian sebagai detoksifikasi dan hepatoprotektif atau melindungi hati dari kerusakan sekaligus untuk meregenerasi sel hati tadi ya, kemudian mencegah kanker, membantu mencegah batu empedu. Nah, jadi kebayang ya, batu empedu bisa terjadi karena konsumsi kita berlebihan itu akan memunculkan itu. Nah, dengan meminum milk thistle membantu untuk mencegahnya. Kemudian sifat antioksidan itu kuat dan dia sebagai anti peradangan. Di sini ada kandungan polifenol dan flavonoid. Itu antioksidan yang tinggi banget ya teman-teman dan ada di milk thistle ini. Kemudian mempunyai efek anti aging yaitu siapa yang pengen awet muda nih. Nah, milk thistle bisa sebagai salah satu suplemen yang bisa dikonsumsi rutin sekaligus untuk memastikan bahwa level kita tidak kecapaian karena pola laku perilaku hidup kita setiap hari dan sudah berlangsung mungkin belasan bahkan puluhan tahun ya. Kemudian membantu menyeimbangkan hormon dan mengontrol kelebihannya. Dalam hal ini tadi kalau teman-teman lihat di
video yang tadi ada hormon estrogen. Ya kalau tubuh terlalu kelebihan memproduksi hormon estrogen itu kalau pada pria akhirnya terjadi pembesaran payudara gitu ya. Dan itu pasti nggak bagus gitu. Itu bakal menginflamasi juga gitu. Kemudian untuk wanita dalam hal ini itu menyeimbangkan antara hormon estrogen dan progesteron. Nah, itu nanti juga akan membantu wanita yang berkaitan dengan masa menstruasi, premenopause, bahkan menopause. Jadi ini bagus banget juga sih ya untuk dikonsumsi para wanita. Kemudian membantu kelenjar tiroid. Nah, kalau kita tahu tiroid ada tiroid ya kerja unsur T3 yang nggak aktif menjadi T3 yang aktif gitulah ya intinya ya. Jadi ini kalau ini berkaitannya lebih ke orang-orang yang punya hipotiroid ya. Nah, kemudian meminimal efek negatif dari minuman beralkohol atau kalau ini saya kurang tambahkan ya kurang untuk menetralisir racun-racun dari obat-obatan, terus menetralisir juga racun contoh dari kayak gigitan ular kalau dulu gitu ya. Nah, jadi buat yang masih susah untuk memberhentikan minum alkohol gitu ya. Nah, pastikan Mictisel ini harus masuk gitu ya. Walaupun tetap disarankan untuk ya kalau enggak ini harus digantikan gitu ya. Oke, sebentar. Sebentar ya ini kayaknya. Nah, kemudian di dalam atomi rhodiola mixtitel ini ada kelebihannya dia dikombinasi dengan rhodiola. Ya, rhodiola itu rhodiola itu kalau teman-teman perhatikan di sini adalah tanaman berbunga abadi yang tumbuh secara alami di wilayah utara Korea, seperti Gunung Baekdu, biasanya tumbuh di celah-celah batu di hutan atau lembah. Tingginya antara 5 sampai 40 cm, berdaging dan memiliki batang yang tumbuh dari batang bawah, pendek dan bersisik gitu ya. Nah, kelebihan dari rhodiola ini kalau tadi kita perhatikan orang-orang yang gampang lelah, yang nggak jelas lelahnya gitu ya, kenapa kok capeknya berkepanjangan gitu ya. Nah itu kan faktornya bisa faktor dari lever gitu ya. Nah untuk membantu mengurangi gejalanya selain kita memperbaiki kualitas levernya kita gitu ya, kita juga bisa memanfaatkan rhodiola rosea ini yang sudah terdapat di miltistel, yaitu mengurangi stres, mengurangi gejala kelelahan, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan kinerja waktu kita berolahraga gitu ya. Jadi ada energi mengontrol diabetes, terus memiliki sifat anti kanker. Ya. Nah, kemudian yang luar biasa di dalam miltisel atom ini di sini ditambahkan juga brokoli. Nah, teman-teman tadi saya udah share ya bahwa brokoli ini salah satu makanan jenis sayur-sayuran cruciferous yang mengandung antioksidan tinggi dan dia juga membantu menciptakan enzim yang dibutuhkan lever gitu ya. Dan ini untuk mendetoks radikal bebas. Nah, makanya ditambahkan brokoli luar biasa ya. Terus turmeric. Tadi kan turmeric salah satu yang bagus banget. Turmeric ini kunyit ya, teman-teman. Salah satu yang bagus banget untuk bisa memperbaiki fungsi hatinya kita, gitu ya. Untuk melindungi organ hati lebih tepatnya. Kemudian cordyceps ini sejenis jamur yang langka banget, makanya harganya mahal banget ya kalau teman-teman tahu cordyceps. Dan ini adalah tujuannya adalah untuk memberikan energi di otot kita, meningkatkan ya tadi ya, untuk kita bisa istilahnya punya kemampuan berolahraga tuh lebih ada energinya gitu, nggak cepat capek gitu ya. Nah kemudian di sini ada inositol. Inositol ini untuk mengurangi resiko terjadinya sindrom metabolik ya. Jadi sindrom metabolik teman-teman paham ya, itu penyakit-penyakit degeneratif kayak gitu. Kemudian niacin ini adalah B3, tadi disebutkan juga lever itu butuh B3 juga untuk menjaga, di sini adalah menjaga untuk metabolisme ya, untuk kesehatan jantung dan untuk pembuluh darah. Kemudian BCAA ini adalah ini termasuk asam amino ya, di mana asam amino itu dibutuhkan untuk memproduksi protein ya. Kita tahu protein juga banyak banget fungsinya. Nah, ini membantu lever juga untuk memproduksi protein. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kolin. Nah, kolin itu
kalau teman-teman lihat contohnya di telur tadi gitu ya, itu, untuk meregulasi lagi fungsi hati kita, ya, untuk membantu membuang lemak dan untuk juga, kerjanya di otot dan syaraf, ya. Nah, dan ini, juga untuk meningkatkan metabolisme, mengurangi inflamasi tadi ya. Nah, jadi teman-teman luar biasa ya kandungan yang ada di Atomy Rhodiola Mirtisel ini, dia bukan cuma mirtiselnya aja, tapi dia ada rhodiola dan ada beberapa kandungan yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau untuk kita mengkonsumsinya, yaitu kita perlu apa aja sih fungsi dari masing-masing gitu ya, yang ada di sini gitu ya. Di sini kalau teman-teman lihat di sini ada 10 miligram, ini masih jumlah yang benar-benar, cukup ya untuk keseharian kita, tidak berlebih karena maksimal itu ada sampai 2.100, tapi 2.100 itu kalau tiap hari hati kita tuh bisa tetap membantu fungsi hati kita tuh bisa sehat gitu ya. Nah itu 400 miligram malah gitu ya, dan itu bisa terus-terusan dikonsumsi tanpa kita takut apa harus dijeda atau nggak usah. Nah apalagi kalau yang Atomy ini per 2 tabletnya ini bentuknya seperti ini ya. Nah ini teman-teman, nah bentuknya seperti ini, kecil seperti merah ya. Mengkonsumsi 2 ini itu setara dengan silimarinnya 130 mg. Nah, kalau saya lihat referensinya 130 mg oke lah ya buat maintenance sehari-hari gitu ya. Tapi ada yang sampai tadi mengkonsumsi 400. Jadi kalau kita minum 130 mg ini bisa dikonsumsi lagi lebih pastinya lebih dari 4 tahun gitu. Rhodiola rhodiola yang rosella tadi gitu ya. Nah, itu kandungan rosavin itu 5 miligram. Ini sebetulnya kecil ya, jadi tapi lumayan lah ya untuk kita bantu untuk, apa ya, menambah energi untuk mengurangi kelelahan dan tingkat stresnya kita juga. Nah, vitamin B1-nya memenuhi 83%, kebutuhan B2-nya 86%, B6-nya 87%, dan pantotenik acid itu 82%. Nah, masing-masing ini dijelaskan mirtisel bantu kesehatan liver, rhodiola mengurangi kelelahan akibat stres, kemudian vitamin B1 karbohidrat protein, hanya asam amino untuk menjaga kadar homos, dan pantotenik asidnya adalah untuk metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein serta produksi energi. Nah, itu kan fungsinya level apa yang dikandung di dalam Atomy Rhodiola Mirtisel ini. Nah, ini uji klinisnya. Di sini selama mengkonsumsi selama 4 bulan, di sini kelihatan ya fasting blood sugar ini gula puasa dari 156 awalnya 133. Ya memang ini belum normal banget ya, tapi sudah terlihat terjadi penurunan ya. Kemudian HbA1c ya ini berkaitan dengan untuk mengukur gula darah yang ada dalam protein dalam 3 bulan terakhir ini dari 7,8 jadi 6,8. Lumayan ya, ternyata bisa membantu untuk menurunkan nilai HbA1c kita gitu ya. Kemudian insulinnya dari 0,4 jadi 0,3, total kolesterolnya dari 225 jadi 198, LDL kolesterolnya 123 dari 140 jadi 123, LDL kolesterolnya 70 jadi 61, kemudian trigliseridnya itu dari 284 jadi 211. Nah, ini berkaitan dengan metabolisme nilai SGOT sama SGPT-nya itu semuanya mengalami penurunan dengan mengkonsumsi selama 4 bulan ya teman-teman. Jadi luar biasa banget ya kalau dilihat Mirtisel ini ternyata memang ada faedahnya gitu ya, daripada teman-teman terus mengkonsumsi obat-obatan kimia yang akhirnya hanya memberatkan kerja ginjal. Nah, Mirtisel ini bisa jadi salah satu alternatif yang luar biasa untuk membantu kesehatan metabolismenya teman-teman kalau lihat di sini ya, terutama hati. Nah, ini juga ini ekstrak rhodiola rosea ini juga di sini juga ada berkaitan dengan keletihan ya. Kortisolnya juga makin lama makin turun sehingga tingkat keletihannya juga makin berkurang dengan rutin mengkonsumsi si rhodiola rosea ini.
Nah, ini ada yang saya dapat testimoni aja ini ya. Ini pastinya member Atomi juga ya. Nah, waktu dia dapat tes darah menunjukkan ALT itu lebih ke SGPT ya. Nah, itu tinggi gitu ya. Nah, sekitar 5 bulan konsumsi itu setengahnya dari 113 menjadi 60. Memang kalau dilihat kisarannya itu harusnya 30, tapi paling tidak ada penurunan yang terjadi di sana ya. Nah, teman-teman semua, itu sekian materi dari saya gitu ya. Buat teman-teman semua, jadi kita paham ya, kenapa hati-hati dengan hati. Ingat hati kita itu adalah sumber, kebaikan atau justru malah menyebarkan toksin buat tubuh kita sendiri gitu ya. Kalau sudah terjadi itu, nanti serangan jantung, stroke, diabetes gitu ya, gagal ginjal gitu. Kemudian autoimun itu bisa menyerang karena kegagalan lever untuk memetabolis atau kegagalan lever untuk bagaimana semua yang diserap dia, racun-racun termasuk yang terserap oleh dia itu bisa dibikin sehingga jadi rendah si racunnya, waktu disebarkan itu jadi manfaat buat tubuh kita. Makanya kenapa saya kasih judul tadi adalah hati-hati dengan hati. Dan tadi teman-teman juga udah lihat ya, maksudnya gejala-gejala apa itu mungkin bisa jadi bantuan buat kita mengevaluasi diri kita dari hal yang sederhana gitu ya. Dan satu hal lagi yang pasti adalah perbaiki gaya hidup kita mulai dari tidur sampai mau tidur lagi, pemilihan jam tidur, pemilihan makanan gitu ya. Terus kemudian pemilihan barang-barang apapun yang kita mau pakai gitu, apakah itu beracun buat kita, akan menambahkan toksin yang berat buat tubuh kita atau enggak, itu semua harus dimulai untuk diputuskan sehingga kita bisa mendapatkan fungsi lever yang baik dan kedepannya kita akan bisa waktu dikasih umur panjang kita bisa menikmati kesehatan yang kita bisa peroleh karena kesehatan lever kita happy, hati kita happy karena dia mendapatkan asupan yang baik. Nah, termasuk boleh ditambahkan tadi adalah milk thistle ya, atau kalau di kita ada satu lagi hemohim itu juga luar biasa banget ya teman-teman. Oke, semoga kita semua dan sekian materi dari saya. Nah, jadi jagalah hati dengan segala kewaspadaan ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, makasih teman-teman semuanya. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan buat teman-teman semua. Terima kasih.